Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, moga dibaca Pak Budi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma stay'asu minhu khalasu najiyya qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaykum mawthiqan min Allahi wa min qablu ma farrattum fi Yusufa falan abrahal arda hatta ya'dana li abi ayyahmallahu bi wa huwa khairul hakimin. Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraq wa ma shahidna illa bima 'alimna wa ma kunna lil ghaibi hafidin was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ayra allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra wa sabrun jamil asallahu ayyatiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusufa wa bayaddat aynahu minal husni wa qawma kadhim. Qalu tallahi taqta'u tadhkuru yusufa hatta takuna haratan aw takuna minal halikin. Qala innama asku basti wa uzni ila Allahi wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ya bani yadhhabu fatahassasu min yusufa wa akhihi wa la ta'yasu min rawhillah innahu la ya'yasu min rawhillahi illa al-qawmul kafirun. Falamma dakhalu alayhi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-durru wa ji'na bi bida'atin muzjatin fa'awwil lana al-kayla wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Qalu a innaka la anta Yusuf. Qala ana Yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Qalu tallahi laqad asaraka Allahu alaina wa in kunna lakhati'in. Qala la tasriba alaykum al-yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Idhabu bi qamisi hadha wa fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa atuni bi ahlikum ajma'in. Baik, ke Pak Manto. Maka tatkala mereka telah putus asa darinya putusan Yusuf, mereka memisahkan diri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Berkatalah yang tertua di antara mereka, tidakkah kalian mengetahui, mengingat bahwasanya bapak kalian telah mengambil janji dari kalian dengan nama Allah
Dan sebelum itu kalian telah menyia-nyiakan Yusuf. Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini, Mesir, sampai ayahku mengizinkan kepadaku untuk kembali, atau Allah memberi keputusan terhadapku, dan dia adalah hakim yang baik-baik. Masya Allah nih ya. Siapa ini Pak Manto yang bilang ini? Siapa yang ngomong ini? Bukan. Saudaranya, bukan saudara-saudaranya, satu saudara. Bukan, yang tertua. Yang tertua siapa namanya Pak Manto? Namanya Ruben. Saya jadi hafal nama-nama ini. Karena sekarang kan namanya Ruben. Iya, di UC kan namanya Ruben, samanya. Enggak asing. Benyamin ya, apa ya, nama-nama seperti itu kan. Maka tatkala mereka berputus asa daripada putusan Yusuf terhadap mereka, mereka kemudian menyembunyikan diri. Mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Berarti 10 orang, 11 orang gitu. Ini Benyamin belum ditahan ya? Oh sudah ya? Oh iya, Benyamin ditahan ini. Ya berarti 10 orang diskusi. Berkatalah yang tertua itu Ruben di antara mereka. Wis aku ndak mau pulang. Gitu apa ya? Aku ndak mau pulang. Tidaklah kamu ketahui bahwa sesungguhnya ayahmu telah mengambil janji dan kamu dengan nama Allah, janji dari kamu dengan nama Allah. Dan sebelum itu udah, berarti keberangkatan yang kali ini sudah janji loh, sumpah udah. Ini kan? Ingat sebelumnya yang dulu juga sama. Dulu Yusuf hilang. Ini kan sekarang hilang lagi. Malah tambah lagi sama satu lagi saudaranya. Sama Benyamin. Udah, 2 ini. Ya wes, kalau gitu kita sebagai rasa tanggung jawab yang tertua, sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir. Jadi yang tertua itu ngomong, wes kalian bersembilan pulang, ngomong ke bapak, saya tidak mau tinggal, saya tidak mau meninggalkan negeri ini sebelum urusan ini selesai. Jadi yang ditinggal berarti 3 orang. Ini kan? Saya tidak akan meninggalkan negeri Mesir sampai ayahku mengizinkan kepadaku untuk kembali, atau Allah memberi keputusan terhadapku, dan dialah hakim yang sebaik-baiknya. 3 berarti Ruben, Benyamin. Nah ini yang tinggal ini sama, kalau Yusuf kan yang nahan. Nah, ini kan 2 orang yang tinggal. 12 berarti tinggal 9 yang pulang, ya kan? Lanjut Pak Manto. Kembalilah kepada bapak kalian dan katakanlah, wahai bapak kami, sesungguhnya anakku telah mencuri dan kami tidak memberikan kesaksian ini kecuali berdasarkan apa yang telah kami ketahui, dan kami tidak dapat menjaga mengetahui yang gaib. Baik, sudah sampai di sana, di desanya, dan mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri. Siapa yang mencuri? Benyamin. Ya kan? Benyamin. Terus, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui saja, dan sekali-kali kami tidak dapat menjaga dari sesuatu yang gaib. Artinya mereka itu menyampaikan ya seperti ini adanya. Kami tidak merekayasa. Ya kan? Kami tidak merekayasa apapun. Ya. Kemarin dituduh ya yang biasa mencuri itu siapa? Benyamin ya? Iya, Benyamin ya. Nah. Iya, anak ini sukanya mencuri gitu. Enggak, saudara mesti Yusuf waktu kecil. Hah? Saudaranya juga begitu dulu. Oh iya. Jadi yang dituduh kan Yusufnya kan? Kok gampangannya? Oh iya, sekarang ini dia mencuri karena ketularan ini. Iya kan? Iya. Padahal dihadapi ya Yusuf sendiri kan?
Dianya sendiri toh. Ya kan? Nah itu memang sejarahnya, wallahu alam, ini kembali lagi sejarahnya adalah sejarah dasarnya juga kurang tahu saya, ini kan. Hanya ada sebuah kisah yang menarik di sini ketika pernyataan itu disampaikan. Ketika oh iya dia mencuri, soalnya dulu juga saudaranya juga mencuri, karena ini satu ibu tuh ini. Satu ibu kan? Nah, satu ibu. Karena gini, wallahu alam ya, kembali hanya data saja ya. Tidak mungkin dibenarkan dan tidak mungkin disalahkan juga. Dulu Yusuf kecil ini juga kejadian seperti ini. Yusuf kecil ini. Ketika dia masih kecil, dia itu diasuh, nah ini kembali kepada budaya orang-orang dulu, itu diasuh oleh orang lain. Seperti Rasulullah. Kan diasuh di desa, ya kan, sama. Ini juga diasuh oleh kakaknya Yakub. Berarti ya Bude. Kakaknya Yakub, perempuan, kakak perempuannya Yakub, Bude. Ini diasuh oleh budenya. Sampai suatu saat si bapaknya ini Yakub ini datang, udah wes tak ambil lagi anaknya, sudah besar kok. Lah budenya sudah kadung cinta, nggak mau dikasihkan, ya kan, nggak mau. Ini anak ini ganteng, ini seperti itu. Wallahu alam, ketika itu ini Yakub atau bapaknya Yakub itu siapa? Ishak ya, gitu. Bapaknya kan Ishak. Saya lupa, Ishak mungkin ya. Ishak ini punya benda yang diturunkan kepada orang-orang yang disayangi. Ikat perut, apa ya, kemben atau apa ya, ikat kain untuk ikat perut. Sabuk lah, sabuk, gamanya sabuk. Lah sabuk ini sebenarnya nggak ada yang tahu ini. Sebenarnya budenya yang megang. Budenya ini yang megang, ya kan? Tapi pada saat bapaknya Yusuf, Ishak, Yakub ini datang untuk ngambil ini, budenya enggak setuju kan? Ya kan? Lah sabuk ini ditalikan ke Yusuf. Yusuf kecil. Talikan ada. Yang tahu terkait dengan sabuk ini ya Yakub sama budenya ini yang tahu ya. Ya terus dia bilang, yaudah kalau gitu bawa aja, tapi syaratnya sama seperti ini. Kalau dia mencuri sesuatu, dia harus ditahan. Kalau dia mengambil barang dari saya, dia harus ditahan. Ya, oke, nah, udah geledah anaknya. Ternyata nemu sabuk ini. Intinya setelah ini diketemukan di Yusuf, ya Yusuf akhirnya masih tetap sama budenya sampai budenya meninggal. Lah kasus ini diangkat, mungkin jadi ingatan mereka di kasus Binyamin. Iya, dulu saudaranya juga mencuri. Ya. Nah, dia ada sesuatu kejadian yang lampau. Ya, wallahu alam kebenaran kisah ini ya, seperti kisahnya kambingnya siapa yang salah satunya anak Nabi Adam tuh, yang diterima oleh Allah korbannya, Habil atau Qabil? Saya lupa itu ya. Yang mana? Pokoknya ada satu yang ditolak, satu yang diterima. Yang diterima adalah kambing. Yang diterima kan coba Habil. Pokoknya satu diterima kambing. Lah kambing itu nanti yang dibuat ganti Nabi Ismail. Itu kambingnya yang dari Nabi Adam. Itu turunnya baru zamannya Nabi Ibrahim. Iya kan? Allah alam kebenaran seperti itu kan? Ya, kan? Oh iya, memang data-data seperti itu dari kaum tuanya kita
Siapa? Ya Bani Israel. Ya kan? Nah karena riwayatnya Bani Israel itu suka ngarang-ngarang cerita juga, ya sudah kita itu sebagai data aja. Allahu alam kebenarannya. Kita mau membenarkan tidak ada buktinya di Al-Quran, menyalahkan ya kita tidak ada buktinya. Ya toh? Ya seperti itu. Baik, ini kisahnya. Kembali lagi, ini seperti ini. Sesungguhnya anakmu telah mencuri. Wahai kamu, sesungguhnya anakmu telah mencuri. Sekarang kena di Binyamin. Ya kan? Dan kami hanya menyaksikan sesuatu yang kami ketahui, dan sekali-kali kami tidak dapat menjaga dari barang yang goib. Wallahu alam. Artinya sudah tidak tahu saya apa maksudnya Binyamin. Dah. Ini itu Amaro. Dan tanyakanlah penduduk negeri Mesir yang telah kami singgahi itu, dan kafilah yang kami datang bersama mereka, dan kami benar-benar orang-orang yang benar. Ini buktinya. Iya kan? Buktinya tidak hanya pada dirinya sendiri tapi orang lain. Biasa kan mereka untuk bepergian kan rombongan kan, rombongan dengan kafilah-kafilah lain. Coba tanyakan ke si A atau si B kafilah itu, memang bener enggak kejadian? Iya kan? Baik, lanjut Om Anto. Aku berkata, justru nafsu kalian sendirilah yang membuat kalian memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaran. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sesungguhnya dialah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kalimat ini sama sepertinya dengan pada saat kehilangan Nabi Yusuf. Sebenarnya sama ini. Yakub berkata, hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Ini ya. Nabi Yakub mendapat gelar Nabi yang sabar karena kesabarannya. Terus mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya. Ini permintaannya. Kepadaku, sesungguhnya dialah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya sudah, wallahu alam, seperti itu. Ya kan? Artinya bagaimana sikapnya Nabi Yakub melihat ya kembali skenario Allah. Ya kan, gimana? Dia mau seperti apa? Ya kan? Buktinya mungkin sudah dicek ini, kafilah-kafilah itu ditanyain. Ya mungkin kejadiannya seperti itu. Ya kan? Ya sudah. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan semuanya kepadaku, sehingga dialah yang mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya mungkin di sini tidak ada no viral no problem. Ya, ya sudah, kebanyakan kepada Allah lah saja disampaikan ini semuanya. Ya. Baik, lanjut satu kali lagi. Dan Yakub kembali dari mereka, anak-anaknya seraya berkata, alangkah sedih hatiku mengenang Yusuf, dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan, dan dia adalah seorang yang menahan kesedihannya. Oh, ini kalimatnya. Coba cari Andika. Bawa handphone Andika. Ayat kata terakhir. Kadim. Ini artinya apa? Kadim ini artinya apa? Yang dapat menahan emosi. Orang yang dapat menahan emosi. Atau ada kata-kata lainnya? Menahan amarah. Menahan emosi. Di sini menahan amarahnya kepada anak-anaknya. Gimana? Mana dasarnya Hah? menutup atau mengikat kantong air. Pak Manto. Secara majas itu menahan emosi yang meluap. Emosi yang meluap. Oke, menahan ada emosi, menahan emosi. Ada keterangannya lain? Tidak ada. Oke, menahan amarah,
menutup kantong ya tadi ya, menutup sesuatu, menahan atau menutup kantong air ini etimologi. Jadi arti sebenarnya itu menutup kantong air. Coba disampaikan di sini. Yakub berpaling dari mereka. Ya sudahlah, data-datanya memang seperti itu, kejadiannya memang seperti ini. Seraya berkata, aduhai duka citaku kepada Yusuf. Ingat dengan kejadian yang lalu. Dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan terkait dengan Yusuf. Dan dia adalah orang-orang yang menahan diri. Sekarang gini, ini yang mungkin bisa kita ambil pelajarannya bahwa sudahlah, kepada Allah lah sesuatu itu kita curahkan, menutup semuanya dari, tidak perlu dijadikan status WA. Ya, stop, ya disampaikan pada Allah saja melalui sajadah, ya kan, doa, itu aja. Orang lain tidak perlu tahu. Ya seperti itu ya. Mungkin relevansinya di kita saat ini ya ungkapan emosi kita di medsos itu tadi. Kan bertahap dong. Dulu mungkin Nabi Yakub ini media langsung kepada orangnya toh. Ya kan? Ungkapan emosinya ditahan kepada pelakunya. Kalau sekarang, kalau terus bertahap, dulu mungkin dengan menceritakan dengan lisan, berkembang lagi dengan surat kabar, berkembang lagi dengan medsos. Nah sekarang coba, ini relevansinya ini adalah menahan sesuatu dari medsos ini. Ungkapkan saja kepada Allah. Nah, ini yang menarik Kazim ini ya, kalimat ini. Mungkin bisa diambil maknanya disesuaikan dengan zaman sekarang adalah medsos. Ya, Om ya. Gitu. Ada yang menarik lagi satu, kebutaan beliau, mata beliau buta karena Yusuf, kesedihan karena Yusuf. Satu lagi punggung, tulang belakang, punggung ya berarti. Punggung itu bengkok, bungkuk maksudnya, bungkuk ini karena Benyamin. Ini juga dasarnya juga, kalau mata jelas di sini ya, karena ini yang punggungnya bungkuk ini yang harus cari lagi dasarnya. Jadi ada dua yang menyebabkan beliau terganggu fisiknya. Baik, ada tambahan Andika? Ada struktur emosional. Hah? Ada 4 tahap. Hah? Ini pertama tawalla ini berpaling, Menarik diri, berpaling, terus ya setelah ini meratap, terus abyabat ainahu itu dampak fisiknya, dampak fisik, terus bahwa kalbin ini pengendalian batin emosi. apa maksudnya? Pengendalian emosi. Pengendalian emosi. Struktur emosional. Nah ini, dari satu ayat, muncul ilmunya ini terkait dengan hal-hal atau berita yang negatif. Apa yang harus kita lakukan atau kejadian tuh ini sesuatu yang, lah ini kok darullah kejadiannya itu berita negatif yang benar. Iya kan, ini tidak direkayasa sama mereka kan, bisa apa adanya mereka. Ya sudah, ini skenario Allah seperti ini. Kita gimana? Ya sudah, kita berpaling, meratap. Ya, meratap artinya sedih. Iya, sedih ini ya. Menangis, meratap itu dampaknya fisiknya
Memutih. Ini disebutkan ini enggak? Ini. Enggak yang punggungnya bengkok ini, bungkuk ini. Enggak. Kalau yang memutih kan karena Yusuf kan? Iya. Di ayat. Terus pengendalian ini kazim ini. Kazim. Nah, ini yang harus. Tahapannya emang seperti ini. Ada tambahan Andika? Sudah itu ya? Ya sudah. Di sini disebutkan kan Yakub berpaling dari mereka. Sudah seperti itu. Kemudian menangis atau meratap. Dampak fisiknya seperti apa. Dan kemudian endingnya kita harus mengendalikan diri. Ya, ini akan dampak-dampak yang terjadi pada kita terkait dengan berita yang negatif. Baik. Ada tambahan Pak Manto? Hah? Dan ini Pak Manto ini setiap hari ya. Hah? Bagaimana? Setiap hari seperti itu, ya kan? Ini berarti sudah tahapan ini Pak Manto, pengendalian diri yang luar biasa ya. Iya. Lainnya paling Pak Budi kalau protes ke istrinya ngomel aja kecil. Setahun sekali paling ya. Iya, tiap hari ya. Iya, iya. Mateng ya. Merasakan baiti jannatinya Pak Manto kemarin 2 hari itu ya Pak Manto ya. Waktunya istrinya ke tempat anaknya. Baik, itu hal-hal yang mungkin bisa kita dapatkan terkait dengan ayat 80 sampai 84 ini. Lanjut Pak Manto. 85 sekarang. Mereka berkata, demi Allah, engkau terus mengenang Yusuf hingga engkau hampir binasa. Dan engkau termasuk orang-orang yang benar-benar binasa. Ini anaknya menyampaikan seperti ini ya. Luar biasa ini. Mereka ini anak-anaknya ya. Nggak, demi Allah senantiasa kamu mengingati Yusuf sehingga kamu berdampak. Luar biasa ini ya. Mengidap penyakit yang berat atau kamu termasuk orang-orang yang binasa. Apa ini maksudnya ini? Itu mungkin orang-orang yang terlalu jatuh dalam. Ada keterangannya Dika? Enggak ada ya? Baik, lanjut Pak Manto. Yakub menjawab, sesungguhnya hanya pada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui Ini muncul dari ini. Allah apa yang tidak kalian ketahui. Nah, muncul di sini Pak Manto ya, sesungguhnya hanya kepada Allah lah aku mengadukan kesusahanku dan kesedihanku, ya kan? Dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahui. Ya, mungkin ini perjanjian antara Allah dan utusannya. Ini adalah keterangan Apa? 886. Hah? Di sini disebutkan dari Anas bin Malik Hah? radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hah? Anak laki-laki lahir pada malam hari, lalu aku beri nama ayah pendahuluku Ibrahim. Lalu Anas berkata, sungguh aku melihat Ibrahim menjelang kematiannya berada di pangkuan Rasulullah, lalu berlinanglah kedua mata beliau. Kemudian bersabda, mata boleh berlinang, hati boleh bersedih. Tapi kami tidak berkata-kata kecuali dengan perkataan yang diridhai Tuhan. Sesungguhnya dengan kehilanganmu, wahai Ibrahim, kami merasa amat berduka. Hadis riwayat Abu Daud. Ya, iya kan? Ini boleh. Ya kan? Ini ya, berpaling dari saatnya diterima sudah selesai. Ini yang nanti kita harus apa? Jaga agar ekspresi kita tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Allah. Ya, membaca Al-Quran boleh enggak Om Manto? Ziarah kubur boleh enggak? Boleh. Kalau itu digabungkan gimana? Ya kan? Boleh enggak? Baca Al-Quran boleh enggak? Boleh. Ziarah kubur boleh enggak? Boleh. Kalau itu digabungkan, dua-duanya digabungkan.
Logo karo Gimana? Belum ada contohnya, ya kan? Nah itu loh ya. Nah, banyak yang membawa Yasin. Yasin. Lah ya itu makanya itu tanyain. Ini kan baca Al-Quran boleh, ziarah kubur juga boleh. Kalau digabung, nah ini harus cari dasarnya. Saya nggak ikut-ikutan. Loh, bentar lagi Pak Manto megang kan ini. Ya itu ya. Nah seperti itulah yang disampaikan ya. Berarti hanya kepada Allah lah semuanya dikembalikan. Ya. Iya, ya kan? Seperti itu. Baik, ada tambahan Andika? Yang Bapak Ilmu tadi kan psikis bisa membuat Nah, muncul namanya penyakit psikosomatis. Nah, ini penyakit ini. Psiko itu jiwa, somat ini raga, is ini gangguan. Gangguan, jadi jiwa yang mengalami gangguan bisa mengakibatkan raganya juga terganggu. Cari Pak Manto istrinya itu. Kenapa ya istrinya sampai seperti itu ya? Ya. Tinggalkan kalau dari segi agama sama kesehatan. Tinggalkan yang masalah seperti itu bersedia. Lah iya itu. Supaya tidak terganggu jiwa kita. Itu, ya. Bagus itu. Ini ada namanya psikosomatis ini. Jadi fisiknya enggak apa-apa. Tapi jiwa raganya ini terganggu. Tapi di tes kesehatan enggak apa-apa. Normal semuanya. Oh, mungkin ini jiwanya yang terganggu. tidak masalah kan Iya. Yang banyak ya. Saya kalau begitu. Gimana? Saya hafalan. Oh gitu. Iya. Bener berarti. Aku hafalan. Bilang. Kalau istighfar ini tidak mempan. Terus hafalan bilang. Hafalan kayak Nadoman. Oh, juz 30 Al Quran. Ya. Enggak. Beliaunya latihannya setiap hari kan. Setiap pagi latihan. Baik itu. Cocok jadi imam ya. Imam tarawih. Baik ini ya. Ya inilah perjanjian di antara Allah dengan utusannya. Mereka pastilah sudah ada keterangan terkait dengan hal tersebut. Lanjut. Wahai anak-anakku, pergilah kalian, lalu carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Mungkin Nabi Yusuf sudah mendapat berita dari langit, ya kan? Sehingga Nabi Yusuf, Nabi Yakub sudah mendapat berita dari langit terkait dengan skenario seperti ini. Kita kembali lagi ke Mesir, kan? Kembalilah cari terkait dengan berita Yusuf. Apa sih harapannya Nabi Yusuf menyuruh mereka pulang, 9 orang ini pulang. Bapaknya kembali toh? Ya ini kan. Tapi bapaknya belum ikut ini. Iya kan? Belum ikut ini. Cuman disuruh kembali lagi mereka. Cari kebenarannya sih sana. Ya, mungkin ya. Terus dan sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Salah satu pelajaran bisa kita ambil di sini adalah itulah kita tidak boleh berputus asa terhadap sesuatu yang kita pandang itu ruwet sekali. Coba bayangkan Nabi Yusuf itu berapa kali itu? 1,
ulang 2. Nyuruh saudara-saudara ini loh 3 kali mungkin ya. Nah lanjut Pak Manto. Maka ketika mereka masuk menghadap pada Yusuf, mereka berkata, wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga. Maka sempurnakanlah takaran untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Kembali lagi mereka dengan membawa hadiah, ya kan? Hadiah yang seperti ini ya, sampaikan barang-barang yang tidak berharga menurut mereka. Maka sempurnakanlah makanan atau takaran untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Baik, sampai sini mungkin ada tambahan. Ini kita harus ambil pelajarannya ini apa ini? Jangan mudah menyerah. Iya, jangan mudah menyerah, betul. Oh, ada yang menarik ini. Ini masalah ini ruwet enggak? Ruwet sekali ya. Mulai dari Nabi Yusuf, adiknya Benyamin, ruwet sekali kan? Ruwet sekali. Tapi tidak satu kali pun melibatkan ibu. Benar enggak? Padahal di kita, kalau ada masalah ruwet di anak, nah itu. Ya mana ya? Ini pelajaran. Nah, sekarang Bapak itu gak tersuruh kami. Loh, lah makanya itu padahal di Al-Quran Bapak tersuruh. hanya 2 insya Allah, Nabi Isa, karena hubungannya pasti dengan ibu. Iya. Satu lagi siapa ya? Satu lagi ya. Hanya 2 kali dong kok. Ini mungkin Nabi Ibrahim ini, Sarah mungkin. Enggak ya? Ada 2 dok. Sisanya itu bapak semua. Kalau tidak salah ada 6 sampai 8 komunikasi bapak dengan 6 sampai 8 ya Pak. 6 sampai 8 komunikasi antara orang tua dengan anak. Kalau kita ambil ini, berarti 4-nya itu bapak ke anak, 2-nya ibu ke anak. Kalau pakai ini ya sisanya, berarti kalau ini pakai 6 sama 2-nya. Artinya komunikasi di keluarga itu yang berperan itu harusnya bapak. Iya mantap ya. Itu jangan serahkan ibunya. Jadi anak ibu lah repot nanti, tidak tangguh anaknya. Sekarang jadi anak HP lagi. Iya kan? Repot nantinya. Ini saya lupa ini. Mungkin 8 atau 6. Pokoknya sebagian besar 80%-nya itu komunikasi antara bapak dengan anak. Seperti ini. Ya kan? Begitu ruwetnya ini. Sekalipun tidak disertakan peran istrinya. Padahal istrinya Nabi Yakub berapa pemantau? 4. Ya kan? Seperti itu. Semuanya urusannya bapak. Ya benar. Hah? Itu budaya itu mungkin ya. Ini budaya sampai ke zamannya Rasulullah kan, bayi diserahkan ke orang-orang pinggiran kota atau diserahkan siapa supaya diasuh supaya menjadi kuat. Itu mungkin budaya sana itu. Kalau kita tidak mengenal budaya seperti itu kan, ya dulu ada ngenger tapi sudah tua, sudah agak dewasa, seusia SD baru ngenger. Ada Pak Budi tahu ngenger? Ikut itu, tapi waktu kecil seperti almarhum bapak juga ngenger itu, bapaknya sudah tidak ada, usia 10 tahun sudah tidak ada, akhirnya ngenger ikut saudaranya. Hah? Ya enggak, sampai SMA terus kerja sendiri, cari sendiri. Baik itu ya. Nih komunikasi bapak dengan anak itu mendominasi semua pembicaraan orang tua di dalam Al-Quran. Ya, yang dominan ya satu ya Pak Chandra, ini paling dominan. Coba pegang sendiri. Ya kan? Ya itu ya. Baik. Seperti itu. Lanjut.
Oke, monggo Pak Uci. Saya ini mulai dari ini Oke. menyebabkan sampai saudaranya kembali ke Mesir. Mesir Oke. karena bapaknya mendapat petunjuk dari Allah bahwa ya sebenarnya kayak ditegur gitu karena nangis terus sampai buta ya. Kamu masih butuh orang anakmu sudah begitu. Kamu ini ngajak saudaramu Ibrahim sampai anaknya Sembelih. akhirnya terus ya Nabi Yakub sadar menyadari kesalahannya dan mengampuni kepada Allah. Kemudian dia panggil semua anak-anaknya. Coba kamu ceritakan di sana di Tarsus itu ngomong apa saja ke kamu. Kamu ceritakan semuanya. Karena itu tadi diceritakan di Tarsus ngomong ini apa gitu. Ngomong ini terus curigai Nabi Yakub ini ada yang tak beres. Akhirnya terus Nabi Yakub bikin surat. Dan surat ditujukan untuk bisa surat ke Yusuf ini. Yang mengatakan bahwa ketika kamu tonton itu sampai Nabi Yusuf itu menangis dengan membaca surat. Akhirnya terus ketemu macam-macam kesalahan saudaranya ini dengan membaca surat itu. Jadi apa saja yang sudah lampau itu diceritakan. Sampaikan lagi. Yang petunjuk antara lain Malaika ya. Macam-macam itu terus informasi itu juga. Ya itu lakukan terus setelah mereka sadar yang dia salah, akhirnya terus disuruh kembali sama Nabi Yusuf untuk membawa surat dari Nabi Yusuf bahwa ayahnya disuruh ke Mesir. Mulai itu terus bisa ketemu. Ini sudah lama ketemu tapi belum waktunya. Baik. Tuh, lanjut 88. 89. Ya, 89. Yusuf berkata, apakah kalian mengetahui kejelekan apa yang telah kalian lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kalian telah mengetahui akibat perbuatan kalian itu? Ya, ini mulai mungkin terbuka di sini ya. Ya, Nabi Yusuf berkata kepada saudaranya apa saja. Ini masih enggak paham mungkin saudaranya ini ya. Paham ya. 90. Oke, 90 Pak Manto. Yusuf berkata, apakah kamu benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, akulah Yusuf. Dan ini saudaraku, sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Inilah statement yang luar biasa ya dari Nabi Yusuf ya. Akulah Yusuf dan ini saudaraku Benyamin, ya kan? Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabarlah ini ya. Dengan rangkaian kisah yang seperti itu, tidak hanya ujian negatif, tapi ujian dengan wanita cantik. Wah, ya mantap ya. Ujiannya macam-macam ini ya. Ujian tidak hanya seperti itu, ujian kedudukan jiwa yang seperti kemarin takwil mimpi. Sebelum beliau menyampaikan takwilnya, diajari dulu, kamu jangan sampai terkagum-kagum dengan apa yang saya sampaikan. Saya adalah ini dari Allah. Kalau memang benar ini adalah kekuasaan Allah seperti kemarin kan, tauhidnya dibenerin dulu baru disampaikan. Itu kan ujian luar biasa kan? Ini kan seperti itu. Ini takwa dan sabar, iya kan?
Takwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan dan sabar. Iya, iya, nah itu ya. Kita tidak mungkin bertakwa kalau tidak tahu mana perintah, mana larangan, ya kan? Kita tidak mungkin bertakwa kalau tidak tahu perintah dan larangan. Kita tidak mungkin tahu perintah dan larangan kalau tidak baca. Iya toh, makanya zalikal kitabul la raiba fi itu benar-benar harus dibaca. Ya kan? Ada sebagian orang yang menyampaikan harus belajar seperti Namus Sorof Pak Manto, ya kan? Lu itu bagiannya Pak Manto, ya kan? Bagian menjaga gramatikal bahasa Arabnya. Kita mengambil hikmahnya dari sini. Ya, jangan terkecoh dengan pendapat seperti itu. Luar biasa ketika beberapa tahun yang lalu ada orang yang tanya kepada saya terkait dengan Al-Quran. Kalau tidak salah itu di Alfa lah waktu itu. Boleh tidak saya membaca terjemahan Al-Quran? Loh, kenapa tidak boleh? Baca aja. Sedangkan si anak ini ya, si orang ini, padahal saya masih belajar membaca Al-Quran. Jadi gampangannya saya itu masih belajar Iqra Al-Quran. Boleh tidak saya membaca terjemahannya? Ya, silakan, boleh. Ya kan? Orang luar negeri itu orang kafir. Atau bahkan yang mu'alaf yang baru-baru itu tidak ngenul betul bahasa Arabnya. Tapi mereka dengan semangat membaca terjemahannya. Silakan baca. Yang tidak boleh gitu kita menafsirkan tidak sesuai dengan aturannya. Itu yang tidak boleh. Iya tahu Pak Manto. Ya kan? Seperti itu. Nah ini ya, takwa dan sabar. Belajar Al-Quran. Ya. Maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu, berbuat baiknya seperti apa di sini? Oh, muhsinin, orang-orang yang telah berbuat baik. Berbuat baik seperti apa? Berbuat baik seperti takwa tadi, sesuai dengan apa yang dilakukan, apa yang sudah diperintahkan, apa yang sudah dilarang. Itu sesuai, itu berbuat baiknya seperti itu. Baik, seperti itu ya. Ada tambahan nanti kah? Mungkin Dokter Anang juga ada tambahan. Pikir-pikir, Heeh. Yusuf membuat ayat istilah. Ya. Terus skenario-nya luar biasa ini. Saya menangis. Kayak itu. Luar biasa ini. Lanjut Om Anto. Mereka berkata, demi Allah, sungguh Allah telah menerbitkan atas kami, dan sesungguhnya kami benar-benar orang-orang yang bersalah, berdosa. Nah ini pengakuan terbaik ini, ya kan? Bukan mencari pembenaran, tapi mencari kebenaran. Kebenarannya kalau orang yang salah itu ya seperti ini, demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan atas kamu dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berdosa. Iya, iya sudah. Ini pengakuan yang luar biasa ini, ya. Maka kita jangan sungkan-sungkan, baik pada Allah, kepada manusia. Kalau salah ya minta maaf. Pada Allah terutama, ya Allah saya minta maaf. Kemarin sudah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, silakan. Ya Manto ya. Alhamdulillah istri seperti ini Pak Manto ya. Insyaallah luar biasa ini. Lanjut tuh, Manto. Dan Yusuf berkata, pada hari ini tak ada cercaan terhadap kalian. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Lanjut. Pergilah kalian dengan membawa baju gamisku ini, lalu letakkanlah ia kepada wajah bapakku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah keluarga kalian semua kepada. Ya ini ya. Ini mungkin khusus untuk utusan nih ya. Bukannya baju gamis Pak Manto di set gitu Pak Manto ya. Sakti nanti Pak Manto ya. Ya inilah yang menarik di sini, nanti mungkin selanjutnya ada itu mungkin. Yang menarik sini responnya Nabi Yusuf.
Ya, atas pengakuan mereka, kesadaran mereka sudah mengakui bahwa mereka salah, ya sudah selesai. Tanpa ada, iya enggak ada. Enggak ada. Ya kan luar biasa ini. Lu ya, ya Pak Manto tadi loh. Energi amarah itu kan besar toh. Ya Manto ya. Energi ini daripada digunakan untuk marah, mending buat untuk hafalan kan. Ini luar biasa kan. Ya seperti ini. Ya. Ya itu ya. Baik sampai sini mungkin ada tambahan. Ini banyak ya nak. Coba nanti cari ini pelajaran-pelajaran apa? Sabar. Orang tua dengan anak. Janganlah marah. Bukan orang yang pendendam. Nah orang bukan pendendam. Ini makanya itu. Janganlah marah. Bagi Yusuf. Enggak. Memang kesempatannya dia untuk membalasnya besar. Iya itu loh. Diberi kekuasaan. Diberi kemampuan untuk balas dendam itu terus itu gampang, ya kan? Apalagi kalau kita di dunia pendidikan nih, awas ya, nanti saya kalau sudah lulus, gitu. Sampai sini Yusuf sudah diangkat dari Nabi belum? Ini belum ada keterangan di sini. Berarti masih cerita. Masih belum ada keterangan, tapi tandanya sudah ada sejak kecil. Yang lihat apa itu bulan sama matahari itu kan. Zaman Nabi kan sudah diangkat kan, Mas? Menakwilkan tapi belum. Oh gimana? Hah? Ini benar pertanyaan Pak Warti ini. Apa diangkatnya Nabi Yusuf menjadi nabi? Masih kisah-kisah sampai Dia jadi bangsawan, jadi menteri, jadi penguasa. Di tafsirnya sini itu Belum ya? saudara-saudaranya mengatakan kan di surat ayat yang surat itu demi Allah sesungguhnya Allah telah memerdekakan kamu atas bumi. Itu di sini tafsirkan para saudara itu mengakui keutamaan dan kelebihan yang dimiliki Yusuf, di antaranya penampilan, akhlak, kekayaan, kerajaan, kekuasaan juga kenabian. Ya, masuk muncul di sini. Menurut orang yang tidak menganggap mereka menurut orang yang tidak menganggap mereka menjadi nabi. Oh, Tidak ada yang tidak mati. iya. Ya mungkin itu perjanjiannya internal gimana dia? memberikan kain ke ayahnya itu sempurna. Oh iya, itu kelebihan Nabi itu kan. Iya. Iya benar. Maka Iya. Nabi Yusuf kok tahu sendiri kalau bisa melihat. Iya itu kelebihan. Takwil mimpi sama ini tadi menyembuhkan orang sakit kan. Terus bapaknya itu kalau bapaknya jelas Nabi ya bisa tahu bahwa Yusuf akan datang. Nah itu ya kan. Kalau bapaknya jelas ya Nabi Yusuf ya mungkin itu tadi. Ini jembatannya ini Pak Warti ya. Tadi baca. Hah? Masuk Nabi. Nah ya makanya itu kemudian dibuktikan dengan mukjizat itu tadi, mukjizat tadi itu, ya bah. Sudah kelihatan. Ya mukjizat. Bapaknya kan nyari terus sama Yusuf nyari. Bapaknya udah tahu tapi Nabi Yakub itu udah tahu bahwa ini anak ini rencana Masih hidup. masih hidup. Cari terus sampai sekarang sampai nangis. Itu. Bapaknya udah tahu. Yusuf Terus kejadian terakhir ketika anak-anaknya di pingpong dari Mesir ke rumah disuruh ini ya ini mungkin situ terus ada informasi dari Allah. Oh Yusuf masih ada. Yusuf sekarang jadi seperti ini mungkin Allah alam seperti itu. Iya Dika. Duh. Orang tua ini. Hah? Nabi Yakub ini Hah? 12. 12 dari 4 istri. Itu kan aneh-aneh. Iya benar. Nabi Yakub Hah? diem aja mbak, cuma doakan aja. Itu Ngeri kalau sekarang dibiarin aja. dibiar benar. Ya ini penting ini. Iya kan? Terkait dengan 12. Kan 12 macam-macam kan?
ya kan 12 macam-macam sifatnya. Otomatis ya ini benar parentingnya seperti apa, iya kan? Ya, harus dicari lagi tuh. Itu 2 blok. Hah? Blok yang 10 satu 2 S. Mau blok ini sifatnya Personal, gitu loh. Tapi aku tuh bapaknya. bapaknya gitu. Ya suami. Biarin aja Atau ada aturan terhadap masing-masing. Oh, anaknya seperti ini harus seperti ini, seperti ini. Belum nemu ya. Cuman mungkin kisahnya malah kita tidak boleh ini apa? Boleh kasih ini munculnya malahan, ya kan? Kembali lagi bukan karena kita merendahkan beliau, ya kan? Tapi itulah skenario-nya Allah sehingga memunculkan sebuah hikmah atau pelajaran untuk kita. terus ada cerita dia berarti Iya, loh. Nah, makanya jenengan dapat 2, laki-laki perempuan tidak boleh berimbang, harus adil. Harus adil. ada yang apa, suka menolong, ada yang suka mencuri. Yang suka menolong kita biarin aja kan. Yang suka mencuri kita apa? Didik keras ya. Maksudnya Nabi Yakub ini kayak gitu kok enggak? Nah itu loh. Karena kita kalau dia karena sabarnya tadi, ya cuma didoain aja. Dia mencuri, diingetin lagi, apa dibiarin kayak gitu aja. Ya nantinya ketemu sendiri kayaknya atau gimana. Nah itu ya, itu belum nemu kita ya, belum nemu. Ya pelajarannya yaitu sebagai orang tua tadi. Orang tua ini kan, orang tua tidak boleh pilih kasih. Komunikasi orang tua, berperan orang tua. Komunikasi itu anak-anak validasi. Iya. Hatinya paling pakel. Iya. Iya kan itu kan. Udah dewasa. Udah dewasa. Udah punya keluarga. Iya. Kan ini tadi bawalah keluargamu. Semuanya itu. Iya banyak Bang. Iya waktu ya. Nabi Yusuf diketahui atau mulai diangkat sebagai nabi itu setelah ayahnya dan anak-anaknya Kembali ke Mesir. Ada itu ayahnya diceritakan bahwa Nabi Yusuf itu seorang pengganti Bapaknya. Ya, oke. anak-anaknya diberitahu kamu lihat itu Yusuf itu dia adalah penggantiku. Karena itu kamu harus menghormati dengan sujud yang seperti diberikan. Ya, yang ngasih kecil itu ya. Yusuf kecil itu ngimpi itu. Ya mungkin. Lalu terus saudara-saudaranya itu percaya sudah. Dan waktu itu juga Nabi Yusuf mulai pakai kebesarannya, pakai kebesarannya. Dia adalah seorang nabi. Ya mungkin seperti itu. Tanda-tandanya masih ada, ya kan? Hanya pernyataannya aja. Ya bisa kita ambil seperti itu ya, kecil-kecilnya itu. Apa yang bisa kita ambil? Ini mungkin yang pelajaran ini cocok untuk Pak Chandra sama Dr. Anang sama Andika. Lainnya sudah kasep, anaknya sudah besar-besar, Pak Manto ya. Lah cucu. Jatuh kecil misalnya, adik mau kakak, adik protes, kok kakak uangnya sama, bapaknya. Biasanya kan anak kecil yang belum paham kan imbang dari orang tua. Ada orang tua kita kakak dikasih 2.000-an, adik kasih 2.500-an. Sama, dianggap sama. Kalau udah dewasa bisa aja, kira-kira itu
bisa di protes sama anak, misalnya anak yang nggak paham agama, anak perempuan terus merasa mendapat warisan kok cuma segini, memang cara agama segitu, tapi karena ilmu agama nggak ada ya enggak. Untung Pak Manto sudah ditarik itu hadiahnya ke anaknya, hibahnya itu ya. Tidak jadi setengah-setengah ya. Loh, hartanya semuanya dibagi dua. Turu pasar. Kita baru begitu. Kasih dua istri-istri. Maksudnya kalau ada bohong tuh nanti tuh kalau emeran itu gaya apa cek. Oh iya, bapaknya itu, bapak ibunya. Ibunya, bapak ibunya. Oh, ibunya. Oh, di rumahnya dipakai anaknya. Bener ya, Anda ya. Sekarang kita ada anak itu. Iya. Kasih apa? Apa itu? Anak-anak ibu dikasih apa? Panti asuhan. Ya, ya. Ya itu ya. Makanya komunikasi harus orang tua, bapak harus komunikasi itu. Kirim yo, orang bisa nggak kirim. Nanti mau apa nih? Oh, dia siapa nih? Lo, sih, lo. Iya itulah. Aku jadi ya kan beti. Di kayak ono. Ah iya. Untuk sesuatu kayak kerjaan ya. Aku sampai aku beti wong tua jauh. Kerja ya. Dia butuh makan. Iya. Anaknya nggak ngerti, nggak Iya. Aku ngerti bos. Makanya dididik agama, sesekali ke sana ceramah, nyampaikan ini. Iya tuh Pak Manto. Ceramah ini. Oh, masih nggak ngerti nggak? Bapak ibu ngomong apa? Dia pernah ngomongin masalah agama. Pernah ngomongin masalah agama. Dulu waktu kecil tadi agama itu apa? Etika TPA. Oh iya, enggak bapaknya sendiri. Ya. Aku ini bos. Ini pertama ya. Itu belum punya rumah ya. Jam pagi kerja. Jam 4 pulang lagi bisa ngaji. Saya berangkat lagi kerja. Sampai jam 10. Nggak ketemu anak. Dulu. Itu sudah benar. Nanti jawab ke Pak Chandra. Pak Chandra, Nabi Ibrahim ketemu anaknya cuma 4 kali, Pak Chandra. Nah. Ya kira dapat lupa sakit santai. Alhamdulillah banyak pelajaran ya, walaupun itu sudah dalam tanda kutip kasep, ya kan, kita berdoa kepada Allah agar dengan ini, ya kan, dengan tahu ilmunya baru-baru ini, Allah mudahkan kita, anak-anak kita untuk mencari ilmu ya, kurang lebih seperti itu. Yang masih berjuang ini, ya, tiga ini kan masih berjuang, ya kan, masih berjuang. SMA, Hah? ya gitu. SMA, sepeda motor peret, 75 peret dulu. Satunya SMK 8, satunya SW 19, 15, sampai 15, SMA 19. Motor jam sekarang ngantar saya. Terus akhirnya udah cita-cita sekolah. Kenapa? Bisa nangis.
Ah, itu pelajaran untuk yang ini ya. Salah. Iso. Ini kalau itu isi seberapa kali sudah masuk. Isi yang motor bos. Pakai cicit dia motor. Baik. Lap-lap itu alun. Apa-apa lagi. Baik, alhamdulillah itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebih saya maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.